Nah, sebelum masuk ke inti acara, mungkin saya juga akan memperkenalkan sedikit mengenai Hello Indonesia. Nah, Hello Indonesia ini merupakan sebuah platform yang berisi mengenai konsultasi hukum, di mana di dalamnya akan mempertemukan klien dengan para pakar hukum yang ada di Indonesia. Nah, di samping itu, Hello juga memiliki beberapa layanan, seperti diantaranya konsultasi hukum, Hello Edu, dan kamus hukum bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Belanda. Tuh. Nah, untuk mendapatkan fitur-fitur yang dapat diberikan oleh Hello ini, para peserta dapat mendownloadnya melalui App Store dan Play Store yang sudah tersedia. Nah, dalam kesempatan ini mungkin untuk webinar yang akan membahas mengenai putusan MK atas gugatan RCTI dan INEWS mengenai Undang-Undang Penyiaran dan dampaknya bagi YouTuber dan Netflix yang akan disampaikan oleh Prof. Judarik Sawan yang merupakan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia yang juga merupakan guru besar Universitas Hasanuddin. Namun sebelum masuk ke inti acara, mungkin akan ada sambutan yang akan disampaikan oleh CEO dari Hello Indonesia, yakni Mas Luluk atau Pak Awaludin Marwan. Kepada Pak Awaludin Marwan, dipersilahkan. Yang sangat kami hormati dan kami banggakan, Mas Prof kalau di akun YouTube beliau, Profesor Dr. Judarik Sawan, SHMH. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa memberikan kita bekal keilmuan. Ini adalah Asosiasi Dosen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi yang didirikan salah satunya adalah Prof. Judarik Sawan. Jadi Prof. Juda ini adalah founding father asosiasi ini. Asosiasi ini cukup aktif melakukan diskusi, jadi minimal sebulan sekali, dan ini adalah kali pertama di bulan pertama di tahun 2021 ini menggelar diskusi tentang putusan MK berkaitan Undang-Undang Penyiaran, karena ini adalah hal yang sangat fundamental dalam studi hukum teknologi. Kita akan banyak belajar dari Prof. Judarik Sawan. Sekali lagi pada Prof, kami mengucapkan sangat terima kasih atas kesediaannya membagi ilmu dengan kita. Terima kasih, Ateh. Nah, mungkin langsung saja kepada materi yang akan disampaikan oleh Prof. Judarik Sawan. Kepada Prof. Judarik Sawan, saya persilahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Salam sehat semuanya. Ya. Ini salam baru Mas Awal. Bukan lagi salam sejahtera, tapi salam sehat semuanya. Ya, di tengah masih tingginya pandemi COVID-19 ini. Pertama-tama, alhamdulillah, saya panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena diberi kesempatan untuk sharing, diskusi dengan teman-teman. Dan terima kasih untuk Hello, ini Mas Awal sangat produktif bersama teman-teman, Mbak Eta salah satunya, dan teman-teman dari Asosiasi Dosen TIK, dan semua para peserta yang sudah hadir pada diskusi atau webinar. Istilahnya kuliah umum atau webinar? Kuliah umum ya, oke. Tapi saya kira ini kita buat dalam model diskusi saja, dan saya akan coba memberikan sebuah presentasi. Izinkan saya akan share screen. Hello dan teman-teman panitia meminta saya untuk berdiskusi soal putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan gugatan RCTI dan INEWS terhadap Undang-Undang Penyiaran, gitu ya. Ini menjadi menarik dan banyak menjadi perhatian ya para netizen dan juga pemerhati masalah penyiaran, pemerhati media, pemerhati komunikasi, termasuk juga teman-teman di industri penyiaran, karena ini menyangkut hal-hal yang
sangat terkait dengan kelangsungan bisnis mereka. Untuk itu saya coba membuat presentasi dengan satu judul yang saya beri, yaitu memaknai penyiaran dan OTT berdasar putusan Mahkamah Konstitusi. Ini mudah-mudahan nanti bisa memantik diskusi, karena ini pengantar diskusi saja. Ada beberapa slide yang akan saya tampilkan. Baik, saya akan memulai dengan sedikit mengajak kita untuk sekilas balik lah, ya, mengenang apa itu Undang-Undang 32 atau mengenali lebih jauh dulu tentang apa itu Undang-Undang 32 yang dibuat tahun 2002 tentang penyiaran. Pertama adalah bahwa undang-undang ini adalah salah satu undang-undang yang merupakan inisiatif DPR dan merupakan undang-undang pertama di Indonesia yang tanpa tanda tangan presiden, tetapi kemudian berlaku berdasarkan suatu ketentuan dalam Undang-Undang Dasar, satu ketentuan konstitusi, bahwa jikalau sudah disahkan, diterima oleh DPR, maka dalam jangka waktu 30 hari itu kemudian akan bisa berlaku jika walaupun gitu ya, presiden waktu itu tidak menandatangani. Nah, jadi Undang-Undang 32 tahun 2002 awal terbentuknya itu diundangkan tanpa tanda tangan presiden. Saya menyebut ini sebagai suatu hal yang menarik karena apakah karena tidak tanda tangan presiden terus kemudian undang-undang ini menuai banyak sekali kontroversi atau polemik, gitu ya. Dan terbukti ada 5 kali undang-undang ini diajukan judicial review atau constitutional review ke Mahkamah Konstitusi, ada 1 kali ke Mahkamah Agung, gitu ya. Dan kemudian ada turunannya lagi, ada satu kasus terkait dengan digitalisasi, turunan dari Undang-Undang Penyiaran, itu juga pernah di judicial review ke Mahkamah Agung. Dan lebih menarik lagi karena sejak tahun 2010 undang-undang ini karena mengalami banyak perubahan, ya, perubahan dalam arti sejak putusan MK pertama sekitar tahun 2004, terus kemudian pemerintah mengeluarkan beberapa peraturan pemerintah pelaksana undang-undang tahun 2005, itu terjadi perubahan fundamental landscape dari apa yang sesungguhnya diatur dalam Undang-Undang Penyiaran. Oleh karena itu, undang-undang ini berjalan tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan konstelasi yang hendak dibangun pada masa pembentukannya. Dan oleh karenanya, ada keinginan untuk melakukan revisi untuk menyesuaikan dengan apa yang menjadi kondisi terbaru, gitu ya, untuk mengatakan bahwa supaya Undang-Undang Penyiaran ini bisa sesuai dengan kontekstual yang terjadi pada saat ini. Nah, oleh karena itu sekitar tahun 2010 telah masuk dalam keinginan untuk merevisi dan mulai masa periode DPR 2014 sampai 2019, terus kemudian dilanjutkan lagi 2020 kemarin sampai dengan 2024, itu dimasukkan dalam prolegnas atau program legislasi nasional. Beberapa kali menjadi salah satu dalam skala prioritas yang akan diselesaikan, termasuk tahun lalu, namun terjadi beberapa hal yang mengakibatkan revisi itu tidak pernah terjadi. Jadi bayangkan ada sebuah undang-undang yang telah menjadi prolegnas pada 2014, lumayan lama ya, atau bahkan kalau dihitung dari 2010 hendak direvisi, sudah pembicaraan terkait dengan revisi itu, berarti sudah sekitar 10 tahun lebih, itu hendak direvisi, tetapi sampai hari ini tidak berhasil direvisi. Bahkan ketika kita ramai-ramai ribut soal Omnibus Law, dan ada Undang-Undang Cipta Kerja Undang-Undang 11 2020 disahkan, ada perubahan beberapa pasal di dalam Undang-Undang Penyiaran yang perubahan itu terdiri dari 3 karakter. Satu, mengubah isi substansi sebuah pasal, terus kemudian menghilangkan 2 buah pasal, terus kemudian menambah 1 pasal baru. Jadi
bukannya direvisi dalam konteks keseluruhan, tapi justru ada perubahan parsial di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu. Mengapa Undang-Undang Cipta Kerja itu kemudian mengubah? Itu dalam rangka memberikan semacam dasar hukum untuk kita melakukan migrasi penyiaran dari analog ke digital. Ini kalau teman-teman TV atau teman-teman penyiaran pasti ngerti apa itu migrasi penyiaran analog ke digital. Tapi kalau masyarakat awam atau mungkin yang baru dengar juga mungkin akan bertanya, itu maksudnya apa lagi itu gitu ya. Jadi itulah satu hal yang lain lagi kalau kita mau bicarakan. Nah, mungkin nanti bisa Hello bicara lagi tuh soal digitalisasi. Karena tahun 2020 tanggal 2 November 2020 maka TV-TV pesawat-pesawat TV di rumah kita itu kalau masih analog, maka dia tidak akan lagi bisa menerima siaran karena siarannya sudah berubah dari analog ke digital. Masyarakat hanya punya beberapa pilihan. Pertama, membeli set-top box untuk bisa menangkap siaran analog, siaran digital tadi, untuk dikonversi menjadi siaran analog di TV-nya, atau dia membeli TV baru yang memang menyiapkan TV digital, atau berlangganan TV apa namanya pay TV atau yang kita sebut dengan lembaga penyiaran berlangganan, gitu ya. Atau kalau enggak, adalah nonton OTT saja daripada nonton TV penyiarannya Indonesia, gitu ya. Nah, itu beberapa pilihan yang bisa terjadi pada 2 November 2022 tahun depan. Tapi prosesnya itu sedang digodok untuk peraturan pemerintah. Nah, itu hal baru dan itulah fakta yang ada pada undang-undang tentang penyiaran. Jadi memang dari awal ini ada beberapa situasi di mana undang-undang ini memang banyak sekali yang menampilkan menghadirkan polemik dan mengundang diskusi-diskusi panjang terkait dengan undang-undang. Nah, salah satunya hari ini kita coba lihat sebagai informasi bagi mereka yang mungkin tidak pernah membaca undang-undang penyiaran atau mungkin tidak terlalu menyenangi untuk mencermati bagaimana regulasi terkait dengan penyiaran, saya mungkin kasih ilustrasi sedikit. Ini ada beberapa prinsip di dalam undang-undang penyiaran ketika dibuat tahun 2002. Salah satu kontekstual yang menjadi latar belakangnya adalah kita waktu itu ada reformasi tahun 98-99, terus kemudian kita berusaha untuk melahirkan negara hukum yang demokratis, yang sehingga berbagai peraturan perundang-undangannya direvisi atau diganti untuk lebih bersifat demokratis, gitu ya, lebih mengarah pada negara demokrasi. Nah, undang-undang penyiaran juga terimbas karena kita ketahui sebelum reformasi penyiaran itu karakternya dikuasai oleh pemerintahan yang berkuasa, sangat otoritarian dan kemudian dikendalikan untuk hal-hal yang terkait dengan isi siarannya. Nah, oleh karena itu undang-undang penyiaran ini lahir dengan gagasan demokratisasi penyiaran. Demokratisasi penyiaran itu berarti kan memberikan kedaulatan penuh kepada publik untuk mengatur sendiri penyiarannya, dan ranah publik yang dimaksud ini juga terkait dengan adanya penggunaan spektrum frekuensi yang tersebar melalui udara, sehingga itu menjadi sesuatu yang menjadi milik semua orang. Terus kemudian isi dari penyiaran itu kan adalah target audiensnya itu adalah publik atau masyarakat secara keseluruhan. Oleh karenanya demokratisasi penyiaran itu menjadi sesuatu yang bersifat ranah publik, dan oleh karenanya diubahlah metode pengawasan dan regulasi atau juga regulator yang mengendalikan penyiaran itu. Kalau sebelum reformasi itu lebih otoritarian atau dikuasai oleh pemerintah, maka Undang-Undang Penyiaran 2002 itu meletakkan pengaturannya dengan melahirkan sebuah auxiliary body, state auxiliary body atau lembaga negara non-struktural, gitu ya bahasa administrasinya, dengan nama Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, Komisi Penyiaran Indonesia ini adalah wujud peran serta masyarakat, berfungsi mewadahi aspirasi,
serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran. Jadi karena dia demokratisasi penyiaran, dia ranah publik, maka yang ngatur juga harus publik. Nah, gitu kira-kira sederhananya untuk memahami posisi KPI, gitu ya. Sehingga KPI sendiri anggotanya dipilih oleh wakil publik. Wakil publik kita kan adalah wakil rakyat kita kan adalah DPR. Jadi KPI itu dipilih oleh rakyat melalui DPR, diawasi oleh rakyat melalui DPR, atau rakyat juga langsung bisa memberi masukan dan aduan kepada KPI, Komisi Penyiaran, dan anggarannya berasal dari negara. Ya, jadi itu konsep tentang Komisi Penyiaran. Dan di dalam Undang-Undang Penyiaran ada prinsip diversity of ownership, yaitu keberagaman kepemilikan, untuk menghilangkan suatu konsep monopoli atau pemusatan kepemilikan yang dulunya kita kenal sangat berpusat pada Jakarta, gitu ya, pada ibu kota, sehingga ada keinginan untuk melakukan otonomi daerah, terus kemudian mengembangkan industri penyiaran itu di seluruh Indonesia, sehingga kemudian penyiaran itu menjadi sebuah industri yang memang bermanfaat bagi semua, tidak hanya dari sisi mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi juga ada ekonomi penyiaran. Itu kira-kira gagasannya, termasuk menjaga keberagaman isi karena menghindarkan isi dari atau muatan siaran dari penyiaran itu hanya Jakarta sentris atau hal-hal yang bersifat tidak mewakili kenusantaraan kita yang beragam ini. Kira-kira itu alasan dari adanya konsep keberagaman isi. Dan untuk mengawasi, ada pedoman perilaku penyiaran dan standar isi siaran, P3S, bukan standar isi, tapi standar program siaran, jadi P3SPS, yang dibuat oleh KPI berdasarkan perintah Undang-Undang Penyiaran. Nah, ini yang menarik bahwa P3SPS itu tidak disusun sendiri oleh KPI. P3SPS itu adalah suatu ramuan bersama dengan masyarakat yang diwakili oleh tokoh-tokoh atau intelektual yang kemudian melahirkan norma-norma atau kode etika-etika di dalam penyiaran yang nantinya itulah yang menjadi guidance, itulah yang menjadi code of conduct atau juga rule of the game dari penyiaran itu. Jadi kalau teman-teman mau mencermati penyiaran yang hari ini ada, melanggar atau tidaknya, atau berkesuaian dengan hukum atau tidaknya, selain Undang-Undang Penyiaran, maka irisan yang paling kuat adalah, atau dasar yang paling kuat itu adalah P3SPS, atau Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran. Nah, ini konteks penyiaran. Mengapa ini penting saya sampaikan? Karena mungkin nanti menjadi apa istilahnya, sumbangan pemikiran kita kalau kemudian kita bicara tentang OTT. Apa sih manfaatnya OTT itu jadi penyiaran gitu? Jadi atau mengapa OTT itu harus kita dekati dari sisi penyiaran, atau apa sih keburukan dan sebagainya? Itu satu gambaran dulu bahwa penyiaran itu sesungguhnya dibangun oleh Undang-Undang Penyiaran itu seperti itu, gitu ya. Nah, baik, sekarang kita melihat pertanyaan terbesar kita hari ini kan ketika RCTI akan menggugat Undang-Undang Penyiaran itu adalah apakah OTT itu penyiaran? Nah, pertanyaan ini adalah pertanyaan yang tentu saja bukan hanya RCTI dan iNews yang bertanya, gitu. Bahkan ketika saya masih jadi anggota KPI dan masih jadi ketua KPI, pertanyaan itu juga banyak kita diskusikan, gitu ya. Apakah iya OTT itu penyiaran? Kalau dia bukan penyiaran, dia regulasinya di mana? Kalau dia penyiaran, bagaimana kita meregulasinya? Jadi pertanyaan itu memang berkecamuk, dan secara pribadi saya ingin berterima kasih kepada gugatan ini, gitu ya, untuk meletakkan secara hukum, gitu. Artinya bahwa gini, kalau dulu masih ada keraguan-raguan tentang apa sih dan bagaimana OTT itu secara hukum ya, kita letakkan dalam Undang-Undang Penyiaran, tapi dengan adanya gugatan ini dan adanya putusan ini, maka terjawab tentu apakah OTT itu penyiaran? Jawabannya ada pada putusan Mahkamah Konstitusi. Gitu ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Kita bedah dulu apa itu gugatan RCTI dan iNews kepada MK. Bahwa mereka meminta Mahkamah Konstitusi untuk memberikan penafsiran terhadap pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran. Alasannya ada beberapa, ada banyak juga bahkan yang bersuara ini katanya untuk kepentingan karena ekonomi, persaingan dan sebagainya.
Tetapi kalau saya melihat dari pendekatan hukumnya, gitu ya, bahwa mereka merasakan ada satu perbedaan atau ada perlakuan beda, gitu ya, yang mengarah pada diskriminasi, atau bahasa mereka ada unequal treatment. Gitu ya. Unequal treatment-nya terjadi antara penyelenggara penyiaran konvensional dan penyiaran melalui internet, dalam hal ini over the top atau OTT. Nah, sehingga tidak sesuai dengan pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Mengapa terjadi perbedaan ini? Karena sekali lagi saya bisa bisa menegaskan bahwa pihak RCTI dan iNews itu menganggap OTT adalah penyiaran. Ya. Tetapi dalam praktiknya, gitu ya, ternyata OTT ini tidak tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, tidak diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia, tidak melaksanakan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Nah, oleh karenanya mereka menganggap ini ada diskriminasi, ada unequal treatment. Oleh karena itu mereka mengajukan gugatan untuk kemudian jika OTT itu benar berdasarkan pernyataan mereka adalah bagian dari penyiaran, maka seharusnya OTT juga tunduk pada Undang-Undang Penyiaran, gitu ya. Dan sekaligus akan menjawab berbagai pertanyaan yang terjadi sebelum adanya gugatan ini. Nah, secara hukum pasal 27 ayat 1 kita ketahui itu terkait dengan kesamaan kedudukannya di dalam hukum, equality before the law, gitu ya, equality before the law. Terus kemudian pasal 28D itu terkait dengan pengakuan jaminan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Jadi mereka melihat ada kesenjangan atau perbedaan perlakuan. Ini konteks hukumnya. Kalau di luar sana ada yang mengatakan ini karena persaingan, karena sekarang OTT menguasai banyak iklan sekarang sudah lari ke OTT, gitu ya, mengurangi pemasukan dan sebagainya, ya itu mungkin sesuatu yang dinilai di luar sana. Tetapi karena saya konteksnya hukum, maka saya memperlihatkan bahwa dasar yang mereka jadikan alas hukum untuk digugat adalah pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 dan pasal 28D. Mereka menganggap ini terjadi diskriminasi, gitu ya. Dan seperti itu. Oleh karena itu perlu ketegasan atau perlu penjelasan. Nah, mari kita lihat apa yang diinginkan oleh RCTI dan iNews. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Penyiaran itu adalah definisi tentang penyiaran. Yang disebutkan adalah bahwa penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Nah, sesungguhnya mereka menggarisbawahi kata media lainnya, gitu ya. Media lainnya dengan menilai bahwa media lainnya itu juga masuk dalam pengertian OTT. Nah, satu hal lagi bahwa ketika kita membaca gugatan itu ada kalimat yang menyatakan bahwa RCTI itu juga melihat ya bahwa Ketua Komisi Penyiaran Indonesia yang periode 2019 kemarin ini yang baru, 2020 2019 ya. Oke, 2019 2022 itu menyatakan dalam pelantikannya bahwa mereka akan mencoba untuk melakukan pengawasan juga terhadap OTT. Nah, ini menunjukkan bahwa pandangan KPI, gitu ya, OTT itu akan coba untuk dilihat apakah dia memiliki kesesuaian untuk ditarik masuk dalam pengawasan penyiaran. Nah, oleh karena itu RCTI juga kemudian membuat semacam usulan, gitu ya, semacam draft usulan pasal 1 angka 2 ini dengan menambahkan kalimat, gitu ya. Jadi setelah masyarakat dengan perangkat penerima siaran itu ada tambahan dan atau kegiatan menyebarluaskan
atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran. Nah, kira-kira kalau misalnya ini diterima, maka pengertian penyiaran seperti inilah yang diharapkan, gitu ya. Nah, itu yang digugat oleh RCTI. Lalu, mari kita coba merekam atau melihat apa sih yang terjadi dari perbedaan atau adanya penafsiran yang berbeda-beda di antara para pemerhati ini atau juga pelaku industri atau stakeholder secara keseluruhan. Kalau saya yang ditanyakan gitu ya, jadi kalau misalnya ada yang menurut saya apa sih yang membuat banyak disparitas di penafsiran itu, maka saya mencoba memberikan highlight terhadap kata-kata dalam definisi ini dengan melihat bahwa ternyata ini ada beberapa kata yang memang terjadi perbedaan penafsiran. Dan ini yang juga kemudian mengemuka dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, gitu ya. Kata pertama adalah kata pemancar luasan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan pemancar luasan? Kalau saya melihat di sidangnya MK itu, jadi ada konstruksi hukum yang coba dibangun dengan pendekatan yang masing-masing berbeda. Satu pihak melakukan konstruksi hukum dengan pendekatan analogi, yang satu pihak lagi mencoba mendekati dengan argumentum ad contrarium, misalnya dengan kontranya gitu ya. Jadi ada yang analogi dan ad contrarium. Nah, tapi saya mau coba dengan pakai bahasa awam deh, gitu ya, supaya saya tidak harus terjebak dengan berbagai macam bentuk penafsiran. Kalau dalam bahasa kita kan biasa ada penafsiran gramatikal gitu, dengan pemancar luasan itu kira-kira apa ya? Berarti kalau dalam bahasa sehari-hari kita berarti dipancar luaskan. Nah, tetapi kemudian memancar luaskan itu tentu saja ada nawaitunya, ada niatnya gitu ya. Nah, kalau bahasa pidananya ada mens reanya gitu. Jadi saya mengembalikan bahwa kalau mau mengartikan pemancar luasan itu sesungguhnya kita lihat dari apa niat dari seseorang itu melakukan penyiaran. Jadi seseorang menyiarkan sesuatu itu ingin memancar luaskan. Nah, berarti ada niat untuk memancar luaskan. Apa yang dipancar luaskan? Sesuatu. Sesuatu itu nanti kita akan lihat itu adalah siaran, ya. Tapi kembali dulu kepada niat. Ingin memancar luaskan. Nah, kalau begitu, kalau penyiaran itu ingin menyampaikan, memancar luaskan apa yang dimilikinya, apakah itu video, sound, gambar, dan sebagainya, berarti niatnya itu berarti ingin diketahui oleh orang banyak, ingin disebarluaskan. Terus kalau kita bertanya, kalau itu penyiaran, kalau memang begitu definisi penyiaran awal, maka apakah OTT atau orang-orang yang bekerja dalam konten kreator itu tidak ingin kontennya dipancarluaskan? Itu pertanyaan sederhana aja dulu gitu kan. Oh ternyata memang saya sebagai YouTuber ya ngapain saya bikin konten terus kemudian saya hanya untuk nonton saya sendiri gitu kan. Nah, berarti saya memang ingin memancarluaskan. Nah, gitu ya. Nah, kalau dari sisi itu saja ya mungkin cocoklah gitu ya. Berarti OTT bisa nih kayak ini pemancarluasan. Tapi sekali lagi yang saya perlu sampaikan dulu bahwa saya tidak dalam rangka untuk menganalisis bagaimana putusan MK dengan apa yang telah diputuskan dan apa yang digugat oleh RCTI. Saya hanya ingin memperlihatkan bagaimana cara saya untuk memperlihatkan adanya disparitas itu. Gitu ya. Ada yang mengatakan pemancarluasan itu bukan pada niatnya. Pemancarluasan itu ada pada peralatannya, equipment-nya gitu. Jadi itu pada lembaganya. Jadi dia meletakkan pada lembaga yang memancarkannya, bukan pribadi-pribadi. Oke, itu satu pendapat. Oke, kita pindah dari pemancarluasan kita pindah ke siaran. Apa itu siaran? Siaran itu ya mulai gambar, video, grafis, data dan sebagainya yang kalau di dalam undang-undang penyiaran dikatakan dia memiliki suatu kontinuitas. Jadi dia secara terus-menerus diberikan gitu ya. Jadi ada kontinuitasnya. Tidak hanya sekali-sekali muncul gitu. Nah, kalau demikian maka
pertanyaan kita, adakah OTT yang memang bersiaran ataukah bisa menampilkan video, suara, gambar itu yang secara terus-menerus? Ya, penyelenggara OTT pasti jawab ada, gitu kan? Oke, udah gitu ya. Jadi itu clear. Sehingga siaran itu apa, gitu ya? Itu sesungguhnya apa yang ada di OTT juga itu siaran. Gitu. Cuman nanti kita lihat apakah dia masuk kategori ini atau tidak. Kata berikutnya adalah sarana pemancaran dan atau sarana transmisi. Nah, di sini baru saya meletakkan posisi bahwa pemancar luasan itu butuh sarana pemancaran. Jadi tidak hanya sekadar ide, gagasan, keinginan, tetapi dia butuh sarana. Nah, dalam konteks ini sarana pemancaran itu adalah alat pancar. Kalau di radio dan televisi itu ada transmitternya, ada TX-nya, ada pemancarnya gitu ya. Itu sarana untuk memancarkan siaran yang ingin dipancar luaskan. Nah, tapi ada kata dan atau sarana transmisi. Ini menarik bahwa kalau kita baca Undang-Undang ITE, Undang-Undang ITE itu mengenal istilah transmisi, gitu ya, bukan istilah pemancaran. Berarti selain ada sarana pancar, ada juga sarana transmisi, sarana menyalurkan. Kalau kita pakai Undang-Undang ITE, berarti Undang-Undang ITE juga mengakui bahwa ada sarana transmisi. Karena ada larangan, misalnya larangan untuk melakukan transmisi, atau siapa yang mentransmisikan, sebagainya itu ada seperti itu. Jadi satu hal lagi, kalau kita misalnya ingin menguji lagi OTT itu apakah menggunakan pemancaran atau sarana transmisi, maka kalau kita belajar tentang kebetulan saya dulu SMA-nya fisika gitu ya, jadi sempat ngerti dikit lah. Dan kebetulan skripsi saya itu tentang alokasi frekuensi gitu. Jadi belajar tentang hukum tetapi kaitannya dengan fisika. Jadi ada sistem elektromagnetik, ada sistem pemancaran, dan kemudian ada sistem sinyal. Nah, sistem sinyal inilah yang kemudian kaitannya nanti dengan pemancaran. Apakah OTT itu dipancarkan? Di sini mulai ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan OTT itu bukan push on, tetapi pull on, gitu ya. Jadi bukan push off tapi pull on. Jadi katanya OTT itu bukan dipancarkan, tetapi diambil. Nah, ini dalam perdebatan hukum kita ketika kita bicara tentang yurisdiksi tentang OTT atau tentang internet itu kan mengemuka. Misalnya, sesungguhnya seorang pengguna internet itu adalah memasuki ranah yurisdiksi negara lain, atau sesungguhnya dia menarik data itu ke dalam yurisdiksi negara di mana tempat dia mendownload. Sehingga kita mengenal istilah teori the downloader dan the uploader gitu ya. Nah, ini kan di situ perdebatan. Saya mau sederhanakan untuk melihat bagaimana pandangan yang lain. Saya ingin memperlihatkan HP ini. HP ini gitu ya. Apakah dia sarana pemancaran push off atau dia pull on? Jawabannya bisa dua-dua. Kenapa? Karena kalau saya bikin konten di sini, terus kemudian saya ingin menyebarkannya melalui internet, maka saya pasti harus memancarkannya. Kemana? Ke BTS-nya pengelola seluler. Nah, gitu ya. Nah, tapi ini kan sekali lagi beberapa pendapat yang bisa saja berbeda satu dengan yang lain. Tapi itu pengetahuan, apakah saya mengatakan pendapat awam saja, gitu ya. Bahwa melihat dari penafsiran gramatikal, apa itu pemancaran dan sarana transmisi. Sarana transmisi itu penyaluran. Penyaluran itu berarti bisa saja dia melalui sistem kabel. Apakah OTT bisa ditransmisikan melalui kabel? Bisa, sangat bisa. Gitu ya. Oke. Kata berikutnya adalah spektrum frekuensi radio. Kata berikutnya ini ada agak panjang, jadi gini. Jadi ada keinginan untuk memancar luaskan, yang diingin pancar luaskan itu siaran, melalui alat pemancar atau alat transmisi. Gitu ya. Nah, yang membedakan penyiaran dengan yang lain itu bahwa harus menggunakan spektrum frekuensi radio. Sehingga ini perdebatannya ribut lagi nih. Baru-baru ini, bukan kemarin, tapi beberapa waktu lalu lah saya mengatakan demikian. Saya mendapat informasi ada orang yang mengatakan bahwa internet itu tidak menggunakan spektrum frekuensi. Bukankah, gitu ya, bukankah kalau misalnya hendak menjawab pertanyaan itu secara hukum, bukankah pemerintah pernah melelang misalnya
frekuensi 2,4 giga untuk penyelenggara internet. Lalu kalau itu untuk apa? Frekuensinya apakah untuk penyiaran? Itu bukan, tapi itu penyelenggara internet. Internet itu kan adalah konvergensi, adalah sistem komputerisasi dengan sistem telekomunikasi. Ketika dia menggunakan sistem telekomunikasi, maka sistem telekomunikasi yang wireless, yang terestrial, itu pasti menggunakan spektrum frekuensi. Nah, sinyal atau paket-paket digital yang OTT itu ditumpangkan pada sinyal itu, dan dia akan berjalan sesuai dengan frekuensi telekomunikasi. Di situ pandangan yang mengcounter itu. Tapi sekali lagi itulah disparitas gitu ya. Inilah menariknya kalau kita bicara hukum, satu kata pun sudah bisa ribut. Nah, tapi ada penafsiran yang lain lagi yang mengatakan bahwa kalau kita mau mengartikan itu seharusnya kita bacanya panjang. Jadi gini, spektrum frekuensi radio jadi frekuensi radio itu dipancarkan melalui 3 jalan. Pertama jalan udara, yang kedua jalan kabel, dan yang ketiga jalan media lain. Nah, sehingga pertanyaannya, oke, kalau misalnya begitu penyiaran itu harus pakai frekuensi, dia ada lewat udara, itu terrestrial yang free to air, yang pakai antena UHF itu, terus kemudian frekuensinya disalurkan oleh kabel, maka kita akan mengenal lembaga penyiaran kabel, ada TV kabel, ada lembaga penyiaran berlangganan pakai kabel, atau media lainnya. Nah, media lainnya ini nanti akan saya stressing khusus di file berikutnya untuk kita melihat bagaimana pengertian media lainnya berdasarkan putusan MK. Gitu ya. Nah, kata yang terakhir atau yang disparitas itu adalah kata serentak dan bersamaan. Serentak dan bersamaan ini dari dulu perdebatannya luar biasa gitu. Sekedar highlight saja bahwa penyiaran itu katanya kalau misalnya kita nonton TV, maka kalau saya putar RCTI, maka pada saat yang sama orang lain yang putar RCTI juga pasti mengikuti siaran yang sama pada waktu yang sama dengan satu kali yang sama dan tidak bisa kembali sinkronos gitu ya. Nah, tapi pertanyaan yang lain yang disparitas itu mengatakan apakah OTT tidak bisa begitu? Ternyata juga ada OTT yang serentak dan bersamaan gitu ya. Yang misalnya model siaran-siaran yang memang dimunculkan dengan cara streaming atau dan sebagainya. Tetapi itu pendapat yang ada gitu ya. Saya hanya ingin membawa bahwa memang definisi ini memang banyak sekali perdebatannya gitu ya. Dan syukurlah karena ini akhirnya dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Oke. Satu hal yang saya agak kecewa gitu ya. Ini kecewaan pribadi nih. Bahwa dalam perdebatan penafsiran di MK kemarin itu tidak ada yang menyinggung ITU Radio Regulation terkait dengan pengertian broadcasting service. Sekadar highlight, ITU itu adalah International Telecommunication Union, dia adalah badan perhimpunan telekomunikasi dunia, badan khusus PBB, bahkan usianya lebih tua daripada PBB itu sendiri, karena dulunya adalah International Telegraph Union atau badan telegrafi, terus kemudian ketika PBB muncul, dia ditarik menjadi badan khusus diganti dengan International Telecommunication. Nah, ITU punya semacam dokumen khusus terkait dengan bagaimana pengelolaan frekuensi dan diberi nama Radio Regulation. Di situ ada apa itu frekuensi, di situ ada dinas-dinas tertentu yang menggunakan frekuensi yang sifatnya wireless, terrestrial communication, ada yang pakai satelit dan sebagainya, gitu ya. Nah, singkatnya di dalam ITU Radio Regulation ada sebuah definisi terkait dengan apa itu broadcasting service, apa itu dinas penyiaran, gitu ya. Dinas penyiaran diartikan oleh ITU Regulation adalah a radio communication service. Apa itu radio communication service? Ada penjelasan di bawahnya. Ini mirip dengan definisi tadi di penyiaran. Ada sebuah dinas yang melibatkan transmisi, emisi, dan penerimaan gelombang radio untuk tujuan khusus telekomunikasi, gitu ya. Dan ini yang terkait dengan terrestrial telecommunication. Jadi broadcasting itu menggunakan transmisi, ada exception, ada emission, ada penerimaan gelombang yang menggunakan gelombang radio. Jadi suatu penerimaan dan pemancaran gelombang radio. Tapi yang menarik adalah bahwa definisi menekankan pada kalimat dimaksudkan untuk penerimaan langsung kepada publik. Nah, ini yang kemudian diterjemahkan di Undang-Undang Penyiaran kita adalah serentak dan bersamaan. Kalau melihat definisi ini tidak
terlalu mengurusi bagaimana konteks isi dan kemudian sarana udara, laut dan sebagainya. Tetapi yang paling penting adalah dia mentransmisikan menggunakan gelombang radio dan khusus untuk penerimaan langsung pada publik. Mengapa ada kata-kata ini? Karena karakter telekomunikasi itu adalah point to point. Kalau kita misalnya nelpon, gitu ya, saya nelpon Mas Awal, maka itu point to point saya dengan Mas Awal. Tidak untuk publik, untuk private saya dengan Mas Awal. Kalau dia misalnya kayak telekomunikasi pesawat, dari ATC ke pilot, gitu ya, itu point to point. Tapi kalau disebut sebagai broadcasting, maka komunikasinya, pemancarannya, transmisinya harus untuk publik. Sekarang pertanyaannya, kalau kita pakai definisi ini, apakah OTT ditujukan untuk point to point atau untuk publik? Kita akan bisa menilai sendiri. Service ini termasuk sound transmission, suara, television transmission, audiovisual, dan other types of transmission. Kalau ini dipakai, wah itu jadi menarik lagi perbincangannya. Tapi sayangnya tidak ada yang menyinggung ini, gitu ya. Oke, saya lewatkan saja itu. Nah, mari kita lihat. Alhasil perdebatan itu tadi oleh Mahkamah Konstitusi diputuskan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Artinya, apa yang diharapkan oleh RCT dan iNews untuk menambah pengertian penyiaran itu gagal, gitu ya. Dan dengan demikian, apakah boleh terus kemudian saya mengatakan kalau begitu OTT bukan penyiar? Itu nanti kita diskusikan. Tapi saya mau di kesempatan ini kita coba review sedikit, tidak dalam konteks menganalisis, kita hanya melihat saja alasan atau rasio desidensinya MKRI atau alasan keputusan itu, gitu ya. Pertama, pasal 1 angka 2 itu ketentuan umum. Jadi kalau menghilangkan ketentuan umum atau mengubahnya, maka seluruh pasal ayat dalam bab dalam undang-undang itu akan berubah. Berarti dia akan menambah kekisruan dan berarti tidak memberikan kepastian hukum. Terus kemudian yang kedua adalah unsur ini penekanan dari MK bahwa unsur-unsur definisi penyiaran itu ada 3. Pertama adalah kegiatannya berupa pemancar luasan. Yang kedua, menggunakan spektrum frekuensi melalui udara, kabel, atau media lainnya. Dan ketiga, diterima secara serentak dan bersamaan. Jadi kalau ada media atau ada sebuah proses komunikasi yang memenuhi 3 kriteria ini, maka itu adalah penyiaran. Apakah OTT memenuhinya? Ya, silakan teman-teman bisa analisis, gitu ya. Tapi ada kalimat di bagian akhir, gitu ya, di dalam resolusi itu dikatakan gini. Jika dikaitkan dengan frasa media lainnya, yang dimaksudkan dalam pengertian pasal 1 angka 2 Undang-Undang 32 adalah 1 terestrial atau media udara, 2 kabel, dan satelit. Maksudnya begini. Tadi kita ada perdebatan, saya kembali ke sini, kita ada perdebatan pada ini, spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan media lainnya. Maksud dari putusan MK bahwa kata media lainnya ini diartikan satelit. Gitu ya. Jadi penyiaran itu adalah sesuatu yang menggunakan spektrum frekuensi radio yang disebarkan melalui udara, melalui kabel, dan satelit. Itu rasio desidensi dari MKRI. Tapi pertanyaannya adalah mengapa MK bisa mengambil keputusan bahwa itu adalah satelit? Kalau kita baca risalah sidang atau kita ikuti sidangnya, maka itu terjadi atas dasar informasi penjelasan dari suasana sidang atau fakta-fakta di persidangan bahwa ada peraturan pemerintah gitu ya yang terkait dengan lembaga penyiaran berlangganan yang membedakan antara lembaga penyiaran berlangganan melalui udara, lembaga penyiaran berlangganan melalui kabel, dan lembaga penyiaran berlangganan melalui satelit. Jadi diarahkanlah bahwa media lainnya itu adalah satelit. Oke? Sampai di situ ada di dalam kalimat rasio desiden itu dikatakan begini. Internet dan penyiaran konvensional adalah 2 hal yang berbeda karena dalam internet terjadi suatu keterhubungan berbagai perangkat yang berbeda dengan basis protokol TCP/IP, sedangkan penyiaran merupakan kegiatan pemancar luasan siaran, namun keduanya memang menggunakan media dalam penyaluran atau pemancar luasannya
akan tetapi media lainnya yang dimaksud adalah kegiatan penyiaran. Tetapi media lainnya yang dimaksud dalam kegiatan penyiaran bukanlah internet. Kalimat ini, kalau saya mengatakan ini kalimat yang menjadi karena ini putusan hukum dan ini adalah final and binding, maka ini adalah suatu ketentuan yang harus diterima bahwa penyiaran itu, media lain itu bukan internet. Jadi hanya melalui udara, melalui kabel, dan bukan internet. Kalau dalam bahasa tadi, itu adalah satelit misalnya. Ya. Nah, sekarang mari saya memperlihatkan beberapa catatan saya di dalam undang-undang penyiaran itu. Karena dalam risalah sidang yang saya baca dan yang saya ikuti, bahwa kata satelit itu muncul karena penjelasan tentang adanya lembaga penyiaran berlangganan, gitu ya, kan ada udara, kabel, dan satelit. Tapi kalau saya bawa Anda ke pasal 25 ayat 2 Undang-Undang Penyiaran, nah, karena tadi rujukannya kan lembaga penyiaran berlangganan. Itu tadi peraturan pemerintah, saya angkat ke undang-undangnya. Di Undang-Undang Penyiaran ada kata-kata begini. Lembaga penyiaran ada aturan begini. Lembaga penyiaran berlangganan, sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, memancarluaskan atau menyalurkan materi siarannya secara khusus kepada pelanggan melalui radio, televisi, multimedia, atau media informasi lainnya. Saya hanya ingin mengungkapkan mengapa tidak digali kata-kata multimedia atau media informasi dalam konteks ini. Kenapa hanya dalam konteks peraturan pemerintah? Gitu ya. Karena kalau ini yang diajukan, nah ini bisa jadi lebih menarik lagi, gitu ya, walaupun memang pasti akan terjadi lagi perdebatan di dalam sidangnya, gitu ya. Nah, terus kemudian mari kita lihat penjelasan Undang-Undang Penyiaran, penjelasan Undang-Undang 32. Ini kalau kita baca penjelasannya akan lebih menarik lagi nih. Undang-undang ini disusun berdasarkan pokok-pokok pikiran sebagai berikut. 1, 2, 3, saya lompat nomor 4. Mengantisipasi perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, khususnya di bidang penyiaran, seperti teknologi digital, kompresi, komputerisasi, televisi, kabel, satelit, internet, dan bentuk-bentuk khusus dalam penyelenggara penyiaran. Gitu ya. Berarti sesungguhnya Undang-Undang Penyiaran ini sudah mengantisipasi. Nah, sehingga wacana ini atau diskursus ini itu yang kemudian ditarik oleh para pemerhati penyiaran yang mencantolkan kata media lainnya itu terhadap sesuatu yang sifatnya yang belum ditemukan atau yang mungkin akan terjadi pada hari kemudian. Maksudnya begini, saya kembali ke Undang-Undang Penyiaran, definisi yang tadi. Nah, maksudnya adalah bahwa hari ini ketika Undang-Undang Penyiaran itu dibuat, kita hanya mengenal bahwa penyiaran itu spektrum yang adalah penyiaran yang menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara dan kabel. Gitu ya. Satelit itu sesungguhnya hanya merupakan suatu kelengkapan dari sebuah sistem yang ingin menjangkau wilayah yang jauh. Karena bagaimanapun satelit itu juga kan melalui udara. Gitu. Itu pendapat yang lain, gitu ya. Pendapat pihak tertentu yang mengatakan kalau dengan demikian maka media lainnya itu seharusnya kita artikan sebagai suatu visi, gitu ya, yang dibangun oleh Undang-Undang Penyiaran untuk teknologi ke depan, gitu, untuk menjangkau yang lebih futuristik, gitu ya, bahwa ada media berikutnya yang ditemukan oleh manusia yang mungkin saja akan ditumpangkan atau menjadi sarana pemancaran atau sarana transmisi pemancar luasan suatu siaran, sehingga dia akan menjangkau. Jadi Undang-Undang Penyiaran tidak usah diubah, dia bisa ikut, gitu kan. Nah, terutama apalagi jika dikaitkan dengan tadi pasal 25 ayat 2 bahwa ada multimedia. Sudah ada istilah multimedia. Catatan pentingnya adalah tidak ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang multimedia di penyiaran, gitu ya. Jadi ini mungkin menjadi masukan kita bahwa seharusnya mari kita berpikir penyiaran yang multimedia, gitu. Untuk ke depan kalau memang Undang-Undang Penyiaran yang belum diubah ya, karena ini kan sudah masuk revisi, gitu. Ya. Nah, terus kemudian tadi di penjelasannya bahwa ternyata dia sudah menulis ada internet. Itu berarti kan kemungkinan bahwa penyiaran itu akan dicantolkan ke internet
dicantolkan dengan teknologi digital, kompresi, komputerisasi, itu sudah dibayangkan akan terjadi. Oleh karena itu, pendapat yang mengatakan ingin melakukan penafsiran secara ekstensif, secara luas terhadap kata media lainnya, itu adalah mengatakan bahwa itu sengaja ditaruh oleh pembuat undang-undang gitu ya, untuk menjangkau keberlanjutan dari undang-undang ini, atau secara futuristik, teknologi itu akan terjadi di kemudian hari. Tetapi itu pendapat yang berkembang. Putusan MK kan tidak demikian. Oke, saya lanjutkan. Saya percepat karena takutnya waktunya terlalu. Ini lagi nih, sebagai review saja. Dalam sebelum saya membacakan apa yang saya tuliskan ini, saya perlu memberi informasi terkait dengan apa yang menjadi salah satu gugatan RCTI adalah tentang pengawasan. Bahwa OTT kalau dia masuk dalam konteks penyiaran, maka pengawasannya harusnya KPI. Gitu. Oleh karena KPI, maka dia harus ikut P3SPS. Nah, itu level playing field-nya equal gitu katanya, gitu ya. Nah, itu permintaannya. Tapi karena ini sudah ditolak, maka salah satu argumentasi yang dibangun di dalam persidangan itu mengatakan bahwa pengawasan atau pengendalian terhadap konten layanan OTT yang ditransmisikan, ini ada kata-kata transmisi ya, melalui sistem elektronik sejatinya tunduk pada ketentuan Undang-Undang ITE. Jadi dari sini kita jelas bahwa OTT dibangun dengan fondasi Undang-Undang ITE. Tidak hanya dibangun dengan fondasi itu, tetapi dalam pengawasannya, kalimat berikutnya, itu adalah dalam pengawasan pemerintah, in kasu Menteri Kementerian Kominfo, yang akhirnya kemudian di state lagi gitu ya, ada statement khusus dalam risalah ini, Menteri Kominfo memiliki kewenangan untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik atau konten internet yang muatannya melanggar hukum. Dan dasarnya apa, konten yang mana dilakukan untuk melindungi kepentingan umum yang lebih luas akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban. Oleh karena itu, putusan ini mengingatkan kita bahwa OTT tidak menjadi ranah KPI, tetapi menjadi ranah pemerintah in kasu Menteri Kominfo. Satu lagi menjadi dalam ratio desidendi adalah saya lebih mempertajam pengawasan itu, bahwa pemerintah telah mengeluarkan PP 71 2019 tentang penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Ini disitasi oleh MK di dalam ratio desidendinya. Nah, ditentukan lebih lanjut mengenai langkah-langkah melakukan pencegahan, penyebarluasan dalam penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan dilarang atau konten elektronik yang ilegal. Jadi ada kata-kata muatan dilarang, ada kata-kata konten elektronik yang ilegal. Sayangnya, memang di dalam rasio desidendi ini tidak secara indikator atau unsur apa yang disebut dengan dilarang dan ilegal itu, tetapi dikembalikan kepada PP 71 2019, gitu ya. Nah, kalau kita melihat ini mengutip ini keluar dari putusan MK, kalau kita melihat di PP 71, maka yang dimaksud dengan melanggar itu yang bisa diputus aksesnya adalah pertama melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum, dan memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini PP 71. Teman-teman kalau tertarik membahasnya bisa nanti lebih fokus mencari PP itu. Kemudian siapa yang bisa mengadu? Ternyata ada selain masyarakat. Jadi Kementerian Kominfo itu bisa saja mengambil tindakan sendiri, tetapi juga bisa mendapatkan aduan dari masyarakat. Aparat penegak hukum juga dapat meminta pemutusan akses. Lembaga peradilan juga bisa memerintahkan pemutusan akses. Kalau diputuskan untuk diputus akses tersebut, maka penyelenggara sistem elektronik, siapa mereka? Mereka adalah penyelenggara jasa akses, penyelenggara jaringan dan jasa telekomunikasi, penyelenggara konten, dan penyelenggara tautan, gitu, yang menyediakan jaringan itu wajib melakukan pemutusan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik
sebagai bentuk dari penegakan sanksi administratif. Jadi kalau pemerintah sudah mengeluarkan sanksi administratif bahwa itu diputus, maka keempat penyelenggara ini itu wajib memutuskan. Itu aturan main di PP 71 2019. Gitu ya, sekali lagi kalau misalnya ingin mendalami ini, Anda teman-teman boleh buka PP 71 2019. Sekarang saya dengan demikian kita sudah mengetahui bahwa berdasarkan putusan MK, gitu ya, penyiaran itu tidak termasuk internet atau OTT itu bukan penyiaran. Nah, oleh karena itu teman-teman yang bergelut dalam bidang OTT, content creator, yang suka ke YouTube, yang suka nonton Netflix dan sebagainya, apa regulasinya OTT? Regulasi OTT itu banyak banget gitu kan. Dia harus tunduk pada undang-undang, tidak hanya undang-undang ITE. Nah, kalau kita baca yang kolom yang pertama ini, itu saya ambil dari rasio desidendinya MKRI. Jadi di dalam risalah putusan itu ada disebutkan ini undang-undang ITE, undang-undang telekomunikasi, undang-undang pornografi, undang-undang hak cipta, undang-undang perdagangan, KUHP, dan undang-undang pers. Tapi itu disebut antara lain. Jadi tidak hanya ini ternyata. Cuman ya pertanyaannya, terus undang-undang penyiaran memang tidak masuk ya. Di dalam risalah itu tidak ada. Tetapi kalau kita baca surat edaran Menteri Kominfo tahun 2016, yang juga dijadikan bukti hukum oleh penggugat, gitu ya, bahwa Menteri Kominfo itu pernah tahun 2016 mengeluarkan surat edaran. Surat edarannya maksudnya sekedar untuk memberikan informasi kepada penyedia layanan aplikasi atau OTT, gitu ya, bahwa kami itu mau bikin aturan. Gitu ya, kami ingin membuat sebuah aturan. Aturan itu terkait dengan apa itu bagaimana layanan over the top. Tetapi dalam surat edaran ini diingatkan bahwa Anda itu harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, ada kewajiban penyedia layanan over the top harus menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang apa? Nah, disebutkanlah semua di bidang larangan praktek monopoli, persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, dan memunculkan kata penyiaran. Artinya apa? Bahwa tahun 2016, bahasa kacamata kita mencoba untuk melihat dari luar, berarti sesungguhnya agak galau juga nih kementerian waktu itu untuk melihat apakah memang OTT ini penyiaran atau tidak. Sebelum ada putusan ini kan, berarti memang perdebatannya juga ramai di sana. Sehingga ada memasukkan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Dan ini yang kemudian memberikan energi lebih kepada RCTI dan iNews untuk menggugat, karena ternyata Menteri Kominfo pada waktu itu mengingatkan, wahai layanan over the top, Anda harus menaati peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Berarti over the top itu penyiaran dong. Nah, gitu kira-kira gitu ya, yang menjadi dasar hukum yang dipakai oleh penggugat gitu. Nah, tetapi sekali lagi berdasarkan putusan MK, maka antara lain undang-undang yang akan Anda harus taati gitu ya. Anda harus jaga baik-baik jangan sampai melanggar undang-undang ini. Karena kalau kita lihat undang-undang ITE itu ancaman pidananya luar biasa. Undang-undang telekomunikasi juga ada ancaman pidana. Pornografi apalagi, hak cipta juga. Bisa digugat perdata kita gitu ya. Terus kemudian perdagangan KUHP lebih-lebih. Nah, tapi ada satu hal yang menarik. Dari risalahnya MK itu adalah mereka mencantumkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Ini saya sengaja highlight untuk memperlihatkan apa sih sebenarnya pers itu gitu kan. Pers itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Kita baca bab 1 ketentuan umum, pasal 1. Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan 6M gitu ya, informasi baik dalam bentuk tulisan, ya, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia. Oke. Nah, sekarang kita lihat apa itu perusahaan pers. Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers, meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita.
serta perusahaan media lainnya. Ada kata lagi media lainnya nih. Gitu. Nah, curiga saya ketika undang-undang penyiaran dibuat, dia niru-niru undang-undang persnya, ada kata media lainnya. Itu apa namanya, intermezzo ya. Nah, jadi serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Teman-teman tahu nggak apa yang terjadi dengan OTT, dengan banyaknya situs news.com. Dewan Pers sebagai pihak yang diberikan mandat untuk mengatur tentang pers, sejak beberapa tahun yang lalu telah menyatakan bahwa media lainnya itu adalah internet. Sehingga mereka kemudian mengidentifikasi mana perusahaan-perusahaan pers atau kegiatan-kegiatan jurnalistik yang dibuat melalui media internet dengan pendekatan bahwa itu juga menjadi ranahnya Dewan Pers. Atas dasar apa? Atas dasar dua ini ketentuan. Oleh karena itu kemudian news.com itu kemudian harus memberikan informasi kepada Dewan Pers, bukan izin ya, karena pers itu tidak ada izin. Dia harus memberikan informasi bahwa kami adalah news.com, perusahaannya ini harus lengkap, pemimpin redaksinya ini, redakturnya ini, dan seterusnya. Supaya apa? Supaya mereka mendapat perlindungan sebagai perusahaan pers, mereka dapat perlindungan sebagai kegiatan jurnalistik, mereka dapat perlindungan dari Dewan Pers, sehingga kalau terjadi konflik pers, mereka tidak langsung dikriminalisasi, karena sudah ada MOU antara Dewan Pers dan Kepolisian RI yang mengatakan bahwa ketika ada sengketa pers, maka itu harus mengikuti Undang-Undang Pers. Harus ada mekanisme hak jawab, harus ada mekanisme koreksi, ada mekanisme melalui mediasi Dewan Pers, dan sebagainya. Gitu ya, baru kemudian itu berkembangnya nanti bisa lebih jauh ke pengadilan berdasarkan rekomendasi Dewan Pers. Nah, oleh karena itu rame-rame lah teman-teman yang bikin news.com itu mendaftar, memberi informasi kepada Dewan Pers, mendaftar kami mau jadi pers gitu. Satu kewajiban yang mereka harus lakukan adalah di dalam website mereka harus membuat suatu link pedoman pemberitaan pers, pedoman media siber. Gitu ya. Jadi pedoman media siber. Jadi bagaimana seorang content user generated atau seorang pembaca misalnya mau berkomentar, bagaimana dia bisa mengirimkan informasi, berita dan sebagainya, itu juga harus baca pedoman media siber. Nah, yang ingin kenapa ini menjadi penting karena begini. Suatu waktu gitu ya, di OTT di YouTube misalnya, ada di antara kita content creator yang terus kemudian ingin menjadi pers, membuat konten, misalnya saya sebut Mas Awal lah gitu ya, hellonews.com, terus disiarkan di bukan hanya website, tapi dia hanya sekadar konten YouTube. Dia terus kemudian menaruh di platform YouTube, tapi terus kemudian mereka mendeklar sebagai pers karena isinya berita, informasi. Pertanyaannya, apakah dia pers? Kalau dia kegiatannya seperti poin 1, maka dia bisa pers. Kenapa? Dia suara, gambar, tulisan, cocok. Dia melakukan kegiatan jurnalistik, cocok. Apalagi terus kemudian dia pergi mendapatkan identitas dari Dewan Pers. Saya daftar Pak Dewan Pers. Sebagai apa? Sebagai entitas media lainnya, gitu ya, pers melalui media online. Tetapi saya nyantelnya bukan website sendiri. Saya bukan berita news kayak kompas.com, kayak tribunnews.com, bukan. Kami video, gitu. Tapi nyantelnya kami di YouTube. Ini menarik kalau kemudian Dewan Pers menyetujui, gitu kan ya. Nah, berarti ada suasana baru lagi ketika dia bukan penyiaran, terus kemudian diakui sebagai pers. Lalu seandainya ada konflik pemberitaan di dalam YouTube itu, dalam konten itu tunduk pada hukum yang mana? Nah, itu kita tunggu Mas Awal nanti kajiannya, gitu ya. Oke, slide terakhir. Implikasi dari putusan OTT Mahkamah Konstitusi itu, kita harus menegaskan bahwa kita tidak punya kerangka hukum khusus tentang OTT sebagai suatu sistem komunikasi massa baru. Kita menggunakan istilah new media.
Kalau dulu kita mengetahui ada evolusi komunikasi, mulai dari sandi, mulai dari cetak, terus kemudian suara, televisi. Sekarang komunikasi baru kita adalah new media, internet. Tetapi bagaimana kerangka hukum secara khusus tentang OTT, ya kita harus menunggu. Kemudian audio dan audiovisual atau video dalam OTT tidak dikategorikan sebagai siaran, melainkan ini dia, informasi elektronik yang tunduk pada Undang-Undang ITE. Jadi pengertian siaran itu menjadi berubah gitu kan. Kalau selama ini kalau saya melihat video, suara gitu kan, wah itu siaran gitu. Tapi tunggu dulu, kalau saya melihatnya melalui internet, itu bukan siaran. Itu adalah informasi elektronik. Karena tunduknya bukan pada Undang-Undang Penyiaran, tunduknya pada Undang-Undang ITE. Kemudian revisi Undang-Undang Penyiaran, karena sekarang kan lagi bergulir nih, sudah masuk prolegnas lagi 2021 ini. Bahkan nomor 1 skala prioritas. Pertanyaannya, apakah teman-teman di DPR akan karena isunya kan kemarin akan memasukkan persoalan OTT ini ke dalam revisi Undang-Undang Penyiaran. Dengan putusan ini, maka revisi Undang-Undang Penyiaran akan bisa polemik lagi kalau mau menjangkau siaran melalui internet. Karena tadi rejimnya bukan Undang-Undang Penyiaran, rejimnya adalah Undang-Undang ITE. Oleh karena itu, mungkin dibutuhkan undang-undang baru yang namanya Undang-Undang Konvergensi atau sekaligus Undang-Undang Multimedia supaya dia bisa mengatur penyiaran, dia bisa mengatur tentang OTT. Terakhir, OTT termasuk YouTuber seperti saya, masa awal dan sebagainya, content creator dalam pengawasan pemerintah. Kita tidak diawasi KPI, kita diawasi oleh pemerintah, kita diawasi oleh masyarakat yang bisa melapor ke pemerintah, gitu ya, apakah kita isinya bermacam-macam bermasalah atau tidak. Dan kalau kita melanggar, maka bisa sanksi administratifnya diputus aksesnya, atau kalau itu menjadi laporan pidana, kita terpaksa terlibat dalam satu sistem dalam criminal justice system kita. Laporan ke polisi, kemudian laporan ke pengadilan, dan pengadilan yang akan memutuskan apakah kita itu bisa melaksanakan komunikasi massa kita, bisa melaksanakan hak kebebasan berekspresi kita yang memang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Gitu ya. Dan saya kira itu slide saya yang terakhir. Terima kasih, mudah-mudahan apa istilahnya. Ini bukan mengajarkan, ini hanya ingin memantik diskusi saja dan bisa dikembangkan dalam apakah itu nanti ada penelitian berikutnya, itu kan menarik karena banyak sekali poin-poin yang bisa dikembangkan dalam kajian-kajian akademik berikut. Saya kira itu dari saya mohon maaf bila ada lebih dan kurangnya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembali Mbak Eta. Waalaikumsalam. Baik Prof. Judarik Saban, sangat insightful sekali terkait dengan materi yang disampaikan mengenai gugatan RCTI News soal Undang-Undang Penyiaran, gitu. Iya, mungkin ini ya, Prof. Kan kemarin itu ada gugatan yang ditolak MK gitu, nah, dengan berbagai pertimbangan itu yang gugatan RCTI dan iNews. Kira-kira nih Prof, jika ya kemarin gugatan MK itu dikabulkan gitu, maka sebenarnya apa sih dampak langsung terhadap layanan OTT ini gitu? Mungkin itu Prof. Ini pertanyaan. Oke. Kalau begitu saya jawabnya dengan imajinasi ya, dengan imajinasinya dengan sedikit prediktif. Seandainya permintaan RCTI diterima, maka OTT akan masuk ke penyiaran. Keuntungan pertama, komunikasi massa berada dalam era demokratisasi. Kenapa? Karena penyiaran dibangun dengan karakter itu. Ya, jadi konsepnya juga demokratis. KPI yang kedua, ketika terjadi pengawasan oleh KPI, maka KPI akan melakukan review secara demokratis pula dengan mengambil menilai sesuatu dengan komprehensif dan tentu saja dengan fungsi dan kewenangan yang dimilikinya. Ya. KPI itu kan rakyat biasa yang dipilih oleh DPR untuk mewakili rakyat, mengatur, mengawasi, dan bertindak untuk memberikan teguran kepada apa yang dilakukan oleh rakyat. Jadi
ada check and balances dari sesama anggota masyarakat gitu. Ya. Yang ketiga, kalau kita melihat sanksinya KPI, maka dia lebih banyak sanksi administratif. Jadi kalau misalnya Mbak Eta punya konten itu ada melanggar P3SPS, maka Mbak Eta akan dipanggil, diberikan surat teguran. Setelah ditegur, ini saya memperlihatkan cara KPI bekerja untuk televisi ya. KPI akan memanggil TV, kalau TV bermasalah, terus kemudian diajak ngobrol dulu. Ngobrolnya itu untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa, wahai TV, Anda itu menggunakan ranah publik, Anda itu tujuannya untuk tujuan yang mulia kepada bangsa dan negara ini. Terus kemudian untuk mencerdaskan itu, ternyata Anda dalam perilaku Anda ada kesalahan nih, ditemukan gitu ya, berdasarkan undang-undang atau berdasarkan P3SPS. Nah, terus kemudian dilihatlah pasalnya. Nah, berdasarkan ini, tentu kami memberikan sanksi. Sanksinya pertama, teguran tertulis. Jadi teguran tertulis itu dibuatkan surat, Anda ditegur karena melanggar ini pada jam ini, kontennya ini, untuk itu diminta untuk tidak melakukan lagi. Kan indah sekali itu demokrasi dalam sistem komunikasi kalau itu terjadi. Gitu ya. Itu keuntungannya. Itu bukan keuntungan. Itu jangan saya bilang keuntungan, nanti jadinya tidak menguntungkan. Ini bukan soal untung dan tidak untung Mas Awal ya. Ini persoalan kira-kira gambarannya akan ke sana. Terus kemudian berarti siaran itu akan patuh pada P3SPS. Rujukannya ada pada kaidah-kaidah etika, norma yang dibentuk dalam P3SPS. Yang sekali saya tadi katakan P3SPS itu disusun dengan banyak pihak, dengan banyak masukan dan input dari masyarakat dan juga lembaga-lembaga tertentu. Jadi KPI tidak menentukan sendiri. Nah, kalau itu terjadi, misalnya OTT masuk dalam penyiaran, maka OTT akan minta kepada KPI, bisa nggak kami dibikinkan P3SPS khusus OTT? Karena P3SPS tadi kan adalah P3SPS untuk penyiaran dalam arti konvensional gitu ya. Nah, kalau terus kemudian mana sih batasan-batasan yang kemudian disepakati antara KPI dan misalnya masyarakat OTT, gitu ya, konten kreator semua, yang kemudian dimasukkan dalam P3SPS. Artinya begini, kalau itu dilakukan, maka penjatuhan sanksi itu bukan karena keinginan KPI, tetapi penyelenggara OTT lah yang ingkar janji, gitu, ya kan? Dia mencederai apa yang sudah dibicarakan di awal dengan KPI, bahwa inilah regulasi yang kita sepakati ya, oke, kita taati, dan sebenarnya ketika dia melanggar, maka dia sendiri yang diingatkan, gitu, disangsikan secara administratif, secara pendekatan seperti itu. Kenapa? Karena sekali lagi basis dari sekali ada yang saya ingin tekankan lagi. Basis dari undang-undang penyiaran itu kan human rights. Ada kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berekspresi, itu kemudian kemerdekaan pers. Itu sangat mewarnai undang-undang penyiaran itu sesungguhnya. Gitu. Nah, kira-kira ke sana gambarannya kalau secara prediktif kalau itu terjadi, gitu ya. Terus ya salah satu kelemahan atau mungkin bukan kelemahan sih, bisa diantisipasi gitu ya. Salah satu yang harus segera dibenahi adalah apakah benar KPI bisa mengawasi seluruh konten. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan banyak orang. Kalau itu ditanyakan ke saya sebagai mantan ketua, saya jawab ya bisa saja. Kita kan sudah punya teknologi yang canggih soal pengawasan. Ya kan? Mas Awal aja bisa tahu itu berapa banyak penonton Netflix di Indonesia misalnya. Karena ada AI yang bisa bantu KPI, gitu kan? Ini kan bisa. Sebenarnya bisa kalau mau. Jadi ini bukan persoalan tidak bisa. Ini persoalan mau atau tidak mau. Tapi itu pendapat aja, pendapat prediktif yang kalau seandainya itu diterima. Terus pertanyaan Mbak Eta ini sih mengarah ke sana. Ya, silakan. Saya kira itu Mbak Eta, apa yang saya bisa tanggapi soal kalau seandainya itu. Ya, kepada Mbak Rahmani Puspita Dewi dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Yuda dan juga Mbak Eta ya tadi ya, kalau salah ya. Saya agak tertarik dengan pembahasan hari ini, Pak Yuda.
kalau tadi Mbak Eta menanyakannya adalah kalau seandainya memang gugatan ini justru dikabulkan gitu ya. Nah ini sekarang gugatannya kan sudah diterima begitu. Gugatannya kan kebalik, gugatannya justru ditolak gitu kan. Nah sebetulnya saya hanya penasaran saja, sebetulnya pengaturan OTT itu sebaiknya bagaimana ya Pak Yuda ya? Apakah perlu pengaturan yang sangat khusus gitu untuk untuk mengatur OTT itu sangat khusus sekali, atau dikembalikan saja dengan aturan-aturan yang ada begitu Prof. Kemudian juga atau misalnya dikembalikan saja ke masyarakat gitu dengan standar-standar yang ada, yang dibuat sendiri gitu oleh kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas mereka begitu. Itu sebetulnya sebaiknya bagaimana ya Prof ya? Kalau menurut Mbak Rahman, ini kan diskusinya, jadi jangan saya menjadi objek yang kemudian harus menjawab, memberikan pandangan sendiri. Jadi kita diskusi gitu kan. Kalau menurut Mbak Rahman nih, Mbak Rahman apa YouTuber kah atau masyarakat biasa atau pengajar? Saya pengajar juga sih, cuman mulai tertarik gitu dengan adanya ini ya, masalah-masalah yang dimunculkan, terutama masalah yang dengan adanya gugatan di Mahkamah Konstitusi ini sih. Jadi nggak tahu. Pandangannya Mbak Rahmani sekarang gantian aku yang nanyain. Kalau pandangannya Mbak Rahmani sendiri, sebagai orang yang menikmati OTT secara free gitu ya, terus kemudian melihat bagaimana perkembangan komunikasi massa yang begitu luar biasa dengan adanya internet. Iya, kalau saya sih melihatnya memang perkembangan OTT ini punya dampak yang memang cukup besar, dan dampaknya itu ada negatif dan positifnya begitu. Walaupun kalau kita lihat, kalau kita bicara dampak positifnya itu juga sangat membantu dengan apalagi kondisi sekarang gitu ya, pandemi begini kan, ini sebetulnya sangat membantu dari berbagai hal, dari mengenai ekonomi, juga penyebaran informasi dan sebagainya begitu. Tapi di sisi lain juga ada pihak-pihak yang menggunakan layanan OTT ini yang memiliki dampak yang negatif gitu. Nah itu yang sebetulnya di satu sisi pengaturan itu memang kalau buat saya harus ada gitu dari pemerintah gitu atau dari negara, tapi di satu sisi juga harus ada keseimbangan gitu yang juga diserahkan kepada masyarakat atau komunitas itu untuk mengaturnya begitu. Itu sih menurut saya ya Prof ya. Mohon maaf memang. Nggak masalah dan menarik gitu. Benar dan menurut saya sih barang. Jadi memang hukum itu kan dibuat bukan dalam konteks untuk apalagi di era kita sekarang ini, ketika konstitusi sudah mengakui sebagai negara hukum, kita juga harus melihat karakter demokrasi di dalam negara hukum itu kan. Nah, kalau kita bicara karakter demokrasi kan berarti memang kedaulatan itu ada di tangan rakyat. Sehingga hukum itu tidak dalam konteks untuk mengekang rakyat, tetapi justru untuk menata gitu kan. Hukum kan tidak sekadar itu. Pidana itu kan ultimum remedium, dia hanya menjadi pilihan terakhir. Kalau misalnya ada yang lain yang bisa soft, bisa mengubah perilaku masyarakat dengan dengan suatu aturan yang bisa disepakati bersama, itu kan lebih menarik. Nah, partisipasi publik dalam pembuatan peraturan perundang-undangan itu kan adalah salah satu mekanisme untuk mensinkronkan atau mengharmonisasi antara konsep yang ditawarkan oleh pemerintah, konsep yang ditawarkan oleh legislator, atau konsep yang juga memang ingin dikembangkan oleh masyarakat, dalam hal ini misalnya para netizen. Ini kan menurut saya hari ini kita belum pernah ketemu nih, kan? Ketemu enak, baiknya gimana nih? Tapi kalau kita misalnya memang melihat dari beberapa karakter, beberapa pendapat yang ada pada beredar di netizen itu, memang ada keinginan, ada free society, ada itu tadi bahasanya ya, kalau udah kami nggak usah diatur lah, terserah ini kan gitu. Itu juga salah satu fenomena yang muncul gitu. Tetapi bahwa
kalau di dunia maya itu tidak berakibat kepada dunia nyata, gitu ya. Walaupun saya tidak suka pakai istilah dunia maya ya, kan ini seolah-olah maya saja yang punya dunia, gitu kan. dunia virtual gitu ya. Dunia virtual itu misalnya tidak berakibat pada dunia nyata gitu, ya mungkin saja ada satu sistem hukum khusus gitu ya. Itu kan dalam teorinya perkembangan hukum telematika itu kan ada yang disebut dengan special rules on internet gitu ya. Ya, itu saja mungkin bisa kita kembangkan itu. Bahwa yang ngatur adalah orang-orang netizen sendiri, yang ngadili orang-orang netizen sendiri, terus kemudian sanksinya apa, etiknya bagaimana, yang ngatur mereka aja. Tapi kan ternyata tidak demikian faktanya. Faktanya adalah bahwa Anda melakukan sesuatu menggunakan sarana dunia virtual itu, tetapi dampaknya juga ada pada dunia nyata. Misalnya sebagai contoh, kalau misalnya seorang konten kreator menampilkan atau mengunggah sebuah film atau video atau suara yang kurang baik misalnya untuk pertumbuhan anak ya, misalnya yang paling rentan gitu ya. Itu kan terus kemudian anak-anak sekarang kan sudah mudah sekali membuka YouTube. Terus kemudian dia menemukan itu, dan itu bisa dibayangkan psikologi mereka, bisa dibayangkan bagaimana terpaparnya mereka oleh pengaruh negatif media itu. Nah, sehingga dalam konteks ini negara nggak boleh diam, negara harus bisa melindungi generasi berikutnya dan perlu penataan. Nah, harus ada balancing, harmonisasi antara itu. Gitu. Jadi kalau saya, mari kita dekati dengan cara demikian. Kita dudukkan ini untuk berbicara secara bersamaan. Dia tidak top down, ya. Dia bisa melibatkan semua stakeholders. Karena hukum yang baik adalah hukum yang bisa dilaksanakan. Jangan sampai hukum itu terus dibuat, terus ternyata netizennya tetap aja tidak mau mematuhi. Itu pendapat saya juga, itu menurut saya. Iya. Boleh nambahin sedikit, boleh tanya lagi gitu ya, mungkin diskusi lagi. Itu perlu nggak, Prof, dibuat aturan khusus gitu, atau sebetulnya aturan-aturan yang sudah ada gitu sekarang sebetulnya tadi kan kalau itu ada pertanyaan tempo hari oleh wartawan ke saya, apakah undang-undang ITE itu sudah efektif? Kalau kita bicara internet secara keseluruhan, maka kita harus membedakannya dengan OTT. Kalau kita bicara internet kan kita di dalamnya bicara tentang sosial media, tentang platform, tentang aplikasi, tentang website, dan sebagainya. Nah, kalau kita bicara tentang internet, apakah undang-undang ITE cukup? Menurut saya tidak menilai bahwa efektif atau tidak ya, tetapi coba bayangkan aja dengan ada undang-undang ITE, kita masih menemukan konten-konten atau perilaku-perilaku masyarakat yang kurang baik di internet. Gitu ya. Tapi kalau tidak ada undang-undang ITE, kira-kira akan lebih parah nggak gitu? Itu kan jadi pertanyaan. Nah, kalau kemudian skema ini kita bawa ke OTT, berarti kan kita juga harus memperkirakan bahwa kalau misalnya secara khusus OTT ini hanya diatur oleh undang-undang ITE, itu kan tentu saja ada sedikit perbedaan antara karakter pengguna sosial media dengan karakter orang yang menggunakan OTT atau orang yang konten kreator kreatif itu. Ya. Jadi orang-orang yang kreatif membuat video dan sebagainya begitu sulit, mereka harus mengeluarkan biaya ekstra, gitu, meng-hire figur dan sebagainya, terus kemudian diperlakukan sama dengan mereka yang asal cuap saja di sosial media. Nah, itu kan saya kira itu kurang pas juga kan. Sehingga saya sih sebenarnya dari dulu suka mengusulkan kalau memang OTT itu tidak bisa masuk ke penyiaran, maka seharusnya ada undang-undang baru, ada undang konvergensi misalnya, atau undang-undang multimedia itu tadi. Itu akan lebih soft untuk menjembatani itu tadi. Jadi jangan menyamaratakan bahwa di internet itu semua perlakuannya harus pidana seperti itu kan. Harusnya harus ada pembedaan. Nah, itu pun ya memang kan ada banyak juga yang mengatakan undang-undang ITE kita terlalu terlalu kuat sehingga kebebasan berekspresi juga agak menjadi tertekan gitu kan. Nah, itu juga seperti itu. Jadi kalau saya sih balancingnya adalah sebaiknya ada undang-undang baru. Kalau memang sekali lagi putusan MK ini akan mematahkan kesempatan kita untuk memasukkan OTT dalam konteks penyiaran. Baik, terima kasih Prof. Terima kasih Bu Rani. Iya. Ngomong-ngomong ngajar di mana, Mbak? Di Parahyangan. Parahyangan, Bandung ya? Iya, di Bandung. Kapan-kapan mau undang ya. Untuk. Ya. Terima kasih, Mbak. Ya, sama-sama. Terima kasih Mbak Eta.
Iya, Prof. Ada pertanyaan dari sahabat saya di kolom chat mengenai esensi perlindungan penyiaran fundamental. Apakah sebenarnya sudah dilindungi oleh peraturan OTT saat ini, mengingat gugatan MK itu ditolak? Ya, Mungkin. kalau kita merunut pada hasil putusan MK ini, maka sekali lagi kita tidak bisa menyandingkan OTT dengan penyiaran yang dalam ranah undang-undang penyiaran. Gitu. Karena putusan ini kan mengatakan demikian. Nah, walaupun memang komisi tadi Pak Mas Awal mengatakan bisa saja KPI kerjasama dengan Kominfo untuk memperlihatkan itu. Tetapi sekali lagi bahwa analisisnya itu tidak berbasis pada undang-undang penyiaran. Jadi kalau ditanyakan tentang esensi perlindungan penyiaran yang fundamental itu tidak bisa kita ukur dengan melihat bagaimana penyiaran di internet. Gitu ya, karena sekali lagi pokoknya bahasa sederhananya gini, yang di internet itu bukan penyiaran. Yang di internet itu apa dong? Itu kan ada suara, ada video, ada apa namanya hal-hal yang kalau saya nonton TV sama. Di dalamnya juga ada gosip, di dalamnya ada artis dan sebagainya. Kita kan belum punya satu definisi khusus terkait dengan itu. Yang ada ketika surat edaran itu hendak dibungkus dengan istilah layanan konten, ya, layanan informasi atau layanan konten. Nah, kalau layanan konten itu kan berarti cara kerjanya yang diatur, tapi bukan isinya. Gitu. Tapi kalau kita bawa dia ke undang-undang penyiaran, maka kita kan berbicara tentang isi. Apa yang boleh, apa yang tidak, apa yang sesuai dengan P3SPS, apa yang tidak. Tapi kalau terus kemudian karena putusan ini, maka kita tidak lagi bisa menggunakan undang-undang penyiaran untuk mereview apa yang kita nonton di OTT. Karena basis hukum kita tidak merujuk pada undang-undang penyiaran. Karena itu tadi ada kalimat itu kan bahwa media lainnya itu bukan internet dan media konvensional penyiaran melalui internet itu bukan penyiaran seperti yang penyiaran konvensional dikeluarkan dari sana. Gitu ya. Jadi saya harus mengatakan bahwa akan berpulang kembali kepada masing-masing untuk bagaimana menilai apa yang ada di OTT. Jadi benar kata Mas Awal tadi bahwa itu kan akan berkembang. Bagaimana atau tadi kan bahwa masyarakat akan menilai, akan memilih sendiri dan memilah sendiri apa yang menurut dia baik, apa yang menurut dia buruk. Ada kata-kata kotor di OTT, ya bagaimanapun terpaksa masyarakat hanya bisa menilai berdasarkan penilaiannya. Nah, dan menurut saya kan runyam, menurut saya sih, bahwa ini kan akan sulit, bahwa penilaian masing-masing individual itu pasti akan berbeda. Masing-masing nilai akan berbeda, tergantung lagi bagaimana kulturnya, bagaimana misalnya religi atau agamanya memengaruhi, misalnya bagaimana pandangan ideologinya dalam konteks bermasyarakat, bagaimana perilakunya sehari-hari, bagaimana, dan kalau itu dikembalikan pada masing masyarakat, kita nggak punya guidance. Guidance kita kalau bawa ke hukum adalah cuman Undang-Undang ITE. Oke, kalau gitu kita baca Undang-Undang ITE, maka kita kan merujuk pada pasal 27, 28, ya kan, penghinaan, pencemaran nama baik, sara dan sebagainya. Tetapi itu sangat berbeda, atau misalnya kalau tidak bawa undang-undang ITE, ya bawa lagi ke undang-undang yang lain, undang-undang misalnya undang-undang perlindungan anak misalnya, atau misalnya undang-undang pers tadi di dalam itu. Tapi ya saya sayang sekali di dalam rasio desiden tadi tidak ada tertulis undang-undang penyiaran, karena undang-undang penyiaran yang menjadi batu ujinya gitu kan, yang diuji adalah undang-undang penyiarannya. Gitu. Karena tidak dipakai kan menjadi salah satu undang-undang yang akan bisa dipakai untuk mencermati OTT, ya berarti nilai-nilai fundamental yang ada di penyiaran itu akan sulit kita temukan, kita analisis, kita jadikan patokan dasar untuk menilai bagaimana isi dari OTT. Kira-kira begitu, Mbak. Jawaban saya.
ini kan gini Prof, kalau saya boleh input secara sederhana selangkah pengalaman saya, bagi saya produk konten yang ada di OTT, tapi memang ini juga sosial media nanti ujung-ujungnya, tidak hanya YouTube dan Netflix. Ini hanya urusan formil gitu. Artinya urusan konten OTT sudah bisa masuk ke sisi undang-undang penyiaran. Gitu. Artinya kan memang secara real sudah ada unsur-unsur hukum yang seharusnya diatur oleh undang-undang penyiaran. Meskipun secara formilnya Mahkamah Konstitusi menyatakan ini tidak masuk undang-undang penyiaran. Masih ada celah kita mungkin melakukan yang dengan batu yang berbeda atau Sorry, Mas, namanya tidak terbaca. Mufti, Prof. Siapa? Mufti. Sorry, Mas Mufti ya. Oke, Mas Mufti. Ini mengharapkan apa? Kalau misalnya, oke, Anda menonton OTT, gitu ya. Saya sepakat dengan Anda mengatakan konten OTT itu seharusnya juga sama sih sebenarnya dengan yang ada di penyiaran kan ya. Nah, terus berarti harapannya Mas Mufti itu seharusnya bisa kan kita juga mendekati konten OTT itu dengan pendekatan undang-undang penyiaran. Begitu kan harapannya? Penilaian itu seharusnya bisa terjadi kalau putusan MK-nya sedikit direview gitu. Maksud saya begini, reviewnya itu begini. Saya termasuk agak sepakat dengan yang mengatakan ini. Tadi saya belum ngomong itu ya, bahwa gini, gugatan RCTI itu telah membuat draft sebuah ketentuan umum baru terkait dengan penyiaran. Kalau saya sebagai pihak yang menggugat, maka saya berharap bahwa draftnya itu bukan seperti itu kalau saya gitu ya. Sehingga nanti reviewnya MK itu akan bisa memperlihatkan bahwa sesungguhnya ada suatu karakter di dalam OTT itu yang bisa didekati dengan undang-undang penyiaran. Nah, tapi ini kan perlu akan ada polemik, ada diskursus lagi terkait dengan itu. Sehingga ada yang mengatakan bahwa gugatannya RCTI itu menimbulkan norma baru. Jadi wajar kalau kemudian MK walaupun memiliki karakter sebagai positive legislator, mereka terus kemudian menolak atau menolak gugatan tersebut secara keseluruhan. Nah, artinya MK tidak dapat satu ruang untuk menginterpretasi gitu ya. Karena sudah didesak bahwa gugatan saya itu begini. Gitu. Jadi kalau dikabulkan ya persis kata-kata yang diajukan oleh pemohon gitu. Nah, jadi tidak ada ruang yang diberikan pada MK untuk menginterpretasi. Nah, sehingga interpretasi yang dilakukan oleh MK adalah apa yang jadi fakta hukum yang mereka terima di dalam persidangan. Nah, saya sependapat dengan Mas Mufti bahwa seharusnya konten itu juga punya karakter yang sama di dalam penyiaran. Sehingga seharusnya bisa saja kita dekati ke sana. Nah, tapi ya itu yang terjadi. Nah, yang terjadi adalah karena sudah ditolak, karena penyiaran itu dikatakan tidak termasuk OTT, maka saya harus mengatakan sulit terus kemudian kita ingin membawa karakter OTT itu ke dalam ranah undang-undang penyiaran lagi. Bahkan kalau karena ini putusan ini final dan binding, maka saya sebagai orang hukum dan sebagai orang komunikasi gitu ya, kemudian karena saya ngajar di pasca komunikasi juga, saya harus mengubah pandangan saya gitu ya, bahwa yang di OTT itu bukan siaran, karena putusan seperti ini, dia memberikan pengertian yang menyatakan bahwa itu yang di internet itu bukan siaran, bukan penyiaran. Nah, oleh itu berarti
Itu bukan penyiaran. Saya harus mengatakan itu bukan penyiaran. Kalau saya nonton internet, nonton OTT di internet, ini bukan penyiaran. Ini adalah layanan konten. Nah, sehingga muncullah sejalan dengan istilah yang ramai di berbagai diskursus terkait dengan istilah content is the king. Ya, jadi kita tidak bicara lagi tentang lembaga, kita tidak bicara lagi tentang bagaimana transmisi, tidak bicara lagi tentang bagaimana lembaganya, gitu ya. Tapi kita sekarang bicara tentang konten. Nah, jadi konten is the king, kontenlah yang sekarang yang akan kita persoalkan. Apakah kita akan meregulasi secara ketat, atau kita membiarkan open society dengan kebebasan berekspresinya antara yang liberal dengan yang agak sedikit tertutup, atau yang bagaimana yang kita harapkan, itu kan perlu ada kesepakatan bersama secara bernegara, dan jangkauannya atau dasar fondasi yang fundamentalnya adalah bahwa itu berdasarkan konstitusi negara hukum yang demokratis. Kira-kira begitu, Mas Mufti, yang bisa saya komentari, dan saya sepakat dengan apa yang Anda sampaikan bahwa seharusnya itu bisa gitu ya. Ya, Prof, karena saya berpandangan tentang positive legislature mengenai Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya agak menyayangkan juga putusan RCTI gitu. Tapi ya sudahlah, apa boleh buat, saya bukan hakim MK, Prof. Ya, makanya kita tidak dalam konteks menganalisis putusannya, tapi kita akan melihat implikasi-implikasi apa yang terjadi setelah putusan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Dari Mbak Sisi gitu, di kolom chat beliau juga telah menyampaikan diskusinya mengenai cyber selama ini dipersepsikan sebagai konvergensi telekomunikasi, teknologi informasi, media, termasuk penyiaran dan pers gitu. Nah, apakah dengan tidak mendasarkan OTT sebagai bagian dari undang-undang penyiaran, apakah artinya konvergensi tersebut perlu dikaji ulang gitu, Prof? Mungkin boleh untuk ditanggapi, Prof. Oke, sekaligus pertanyaan terakhir. Pendekatannya dari sisi teknologi ya. Jadi OTT ini hanya merupakan salah satu aplikasi atau platform di dalam konvergensi. Konvergensi itu hanya sebuah sistem. Jadi sistem yang luas, sistem yang tadi Anda katakan dia menautkan antara sistem komputerisasi, teknologi informasi, dan sistem telekomunikasi. Dan kemudian di dalamnya berbagai macam kepentingan, berbagai macam perilaku manusia, berbagai macam ide, kreativitas, itu kemudian mendapatkan sarana, gitu ya, mendapatkan media yang bisa melahirkan berbagai macam aplikasi atau berbagai macam kreativitas. Ada yang berhasil membuat website tertentu, ada yang bisa membuat games, ada yang bisa membuat platform aplikasi misalnya sosial media, ada yang bisa membuat TikTok gitu ya, ada video-video seperti itu, dan kemudian ada yang bisa membuat menyalurkan itu untuk tujuan yang lain, misalnya bisnis dengan menggunakan OTT, dia bisa mendapatkan keuntungan misalnya dengan layanan itu. Jadi OTT itu hanya satu bagian saja dari satu bagian kecil dari sistem konvergensi yang terjadi. Jadi kalau misalnya hari ini konvergensi itu diatur sedemikian rupa, itu tidak berarti kemudian mengganggu pemahaman kita tentang konvergensi. Ya, itu yang perlu kita, menurut saya kita perlu sepakati. Jadi kalau misalnya konvergensinya ya tetap menjadi satu sistem tersendiri yang merupakan satu istilahnya. Ini banyak penamaan sih. Ada yang mengatakan cyber, ada yang mengatakan virtual reality, virtual world, ada yang mengatakan dunia maya, ada yang mengatakan telematika dan sebagainya. Dalam istilah pun kita masih suka berbeda-beda. Tetapi ya itulah manusia gitu ya. Sangat manusiawi kita ada perbedaan, itu sunnatullah. Dan ketika OTT diatur dengan konteks seperti ini, maka itu terus kemudian tidak akan mengubah konfigurasi cyber atau konfigurasi konvergensi yang ada. Saya kira itu tanggapan saya untuk diskusi yang terakhir. Terakhir ya Mbak Eta ya. Iya Prof, diskusi yang terakhir mungkin karena udah sore juga, mungkin Prof Judi Riksawan bisa menyampaikan closing statement-nya terkait dengan
topik yang dibicarakan. Oke. Pertama, dari apa yang sudah kita diskusikan pada hari ini, kita menemukan lagi suatu informasi tambahan gitu ya, terkait dengan dunia cyber, terkait dengan dunia OTT, dan juga penyiaran yang saling bertaut hanya berdasarkan satu peristiwa hukum yang ada. Tapi dari sini terus kemudian kita melihat bahwa ternyata ada banyak sekali aspek yang kita bisa kembangkan menjadi satu diskusi, suatu diskursus, suatu kajian-kajian akademik yang kita bisa kembangkan di mana saja, gitu ya, dengan tulisan-tulisan ilmiah, dengan pembelajaran dan sebagainya. Untuk itu, saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Mas Awal dan teman-teman dari Halo dan teman-teman asosiasi, bahwa ini memang harus terus kita kembangkan diskusi-diskusi seperti ini untuk membuka wawasan bersama kita terkait dengan begitu begitu bermanfaatnya teknologi informasi ini untuk tujuan yang mulia gitu ya, untuk tujuan yang baik, sehingga kita misalnya sebagai orang hukum, kita perlu memikirkan supaya itu bisa terlindungi, bisa terjaga dengan tata cara yang baik, dan tentu dengan cara-cara yang demokratis gitu ya. Nah, saya kira itu catatan saya. Terima kasih sekali lagi Mas Awal, terima kasih untuk Mbak Eta, untuk moderator, terima kasih untuk para peserta yang luar biasa. Saya kira sudah mencermati kita dari tadi. Tentu saja manusia biasa banyak salahnya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ketemu di tempat yang lain atau kuliah yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.